Zakat mal adalah zakat harta. Kemarin-kemarin kita pernah membahas zakat fitrah. Apa perbedaannya zakat fitrah dengan zakat mal? Zakat fitrah setahun sekali dalam bentuk beras, itu pun nggak banyak, hanya 3 kilo. Mau kaya mau miskin sama segitu. Ukurannya tidak berbeda antara orang yang kaya ataupun orang yang miskin. Sedangkan zakat mal ini ada yang tahunan, ada yang langsung juga. Lantas apa saja barang yang harus dizakati? Pertama, binatang ternak. Binatang ternak yang dimaksud hanya unta, sapi, dan kambing. Punya ayam ribuan, ini nggak perlu dizakati. Punya unta 10, wajib zakat tidak? Kita lihat dulu nanti nisabnya. Berapa minimal ukuran orang ini mempunyai unta dan harus membayar zakat berapa? Ini ada aturannya. Kalau sedekah, orang punya unta 5, dia langsung sedekah 1, ya nggak masalah, namanya juga sedekah. Sedangkan zakat ini ada aturannya. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang untuk membayar zakat kalau ternyata dia tidak mempunyai ukuran minimal harta. Kemudian apa lagi? Sapi atau kerbau atau lembu yang jenisnya sama seperti sapi. Kemudian kambing atau domba. Hanya 3 ini saja. Kalau punya ternak burung, ini nggak wajib dizakati. Kemudian yang kedua, emas dan perak. Di dalam emas dan perak ini termasuk juga uang. Seukuran harga emas dan perak nisabnya. Kemudian tambang emas, bukan tambang batu bara. Tambang emas ini 1 tahun sekali, uang pun 1 tahun sekali, tapi tambang setiap kali mendapatkan yang lebih dari nisab, misalnya dia mendapatkan sekali tambang itu 100 gram, maka pada saat itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Kenapa uang termasuk dari emas dan perak yang harus dizakati? Karena emas dan perak ini dulu adalah alat tukar untuk membeli barang menggunakan emas atau perak. Namanya dinar atau dirham. Sekarang uang adalah alat tukar, maka disamakan dengan emas dan perak. Kalau disimpan lebih dari 1 tahun, ini ada zakatnya. Nanti kita akan bahas berapa nisabnya. Kemudian rikas. Apa itu rikas? Rikas ini harta karun atau temuan. Tapi harta karunnya di sini adalah barang non-muslim atau orang kafir. Kalau ketika kita menggali di suatu daerah, kita punya proyek misalnya di hutan, ketika menggali tanah dalam, tiba-tiba kita menemukan emas batangan berkilo-kilo. Pas dilihat ada lafaz Allah, berarti ini jelas milik umat Islam. Ada bacaan la ilaha illallah, maka ini dikatakan sebagai luqotoh atau barang temuan atau barang hilang. Dan ini harus dibalikan kepada Baitul Mal, kepada pemerintah, atau paling minimal-minimalnya mengumumkan sampai 1 tahun. Kalau tidak ada yang mengaku, dia boleh menggunakannya. Kalau ternyata tiba-tiba ada yang mengaku, apa yang telah dia gunakan harus mengganti. Itu namanya luqotoh. Kemudian yang keempat, tanaman.
Tanaman apa saja? Bahan makanan pokok. Jadi mengecualikan yang bukan makanan pokok. Misalnya jinten. Jinten itu apa? Habatus sauda, jinten hitam. Dia kan awet. Bisa bertahun-tahun juga. Tapi dia bukan makanan pokok, maka tidak ada zakatnya. Dan ini mengecualikan juga sayuran. Karena sayuran ini tidak awet dan bukan makanan pokok. Sayuran disimpan di gudang 2 minggu, busuk. Makanya di sini hanya tanaman yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok, di antaranya gandum, beras, kacang, jagung. Ini bisa bertahan sampai tahunan. Apalagi buah-buahan. Buah-buahan ini hanya kurma dan anggur. Jadi Pak RW, blackberry nggak ada zakatnya, blueberry nggak ada zakatnya. Ataupun buah yang lain, mangga, alpukat, jeruk. Di Cibodas banyak jeruk, nggak ada zakatnya. Yang ada zakatnya hanya anggur dan kurma, itu pun dalam keadaan sudah kering. Anggur sudah menjadi kismis. Artinya bagaimana? Kalau anggur dia menjualnya dalam keadaan masih anggur, langsung dijual ke pasaran, nggak ada zakatnya. Tapi anggur ini karena ingin awet, maka dijadikan sebagai kismis. Nah, di situ baru dihitung nisabnya. Ada nggak 1 nisab? Kalau sudah ada 1 nisab, bayarkan zakatnya. Kalau menjual dalam keadaan masih berbentuk anggur, ini tidak ada zakatnya. Mafhum ikhwan? Kemudian yang terakhir, dagangan. Dagangan, sekali lagi, dagangan. Toko, kita punya toko, berdagang, elektronik misalnya, wajib dizakati kalau mencapai nisabnya. Kalau Pak RW punya tanah, tanahnya harga 2 miliar, kemudian terjual harga 2 miliar, wajib zakat mal tidak? Tidak. Kenapa? Karena tanah Pak RW ini bukan barang dagangan. Tanahnya digarap. Berbeda dengan properti. Orang membeli lahan yang besar. Untuk apa? Untuk dijadikan perumahan. Nah, ini baru ada zakatnya. Kenapa? Karena dia membeli tanah untuk dijual belikan. Perkapling dan lain sebagainya. Berbeda dengan kita membeli tanah, kemudian kita garap itu tanah, ketika kita jual harga 2 miliar, ini nggak ada zakatnya. Termasuk mobil. Mobil, saya sebutkan namanya Alphard, harga 1 miliar, kejual, ada zakatnya tidak? Tidak. Berbeda dengan showroom. Showroom ada zakatnya tidak? Ada. Karena showroom membeli mobil sana sini dikumpulkan. Ini adalah modal dia untuk berjualan. Maka showroom wajib membayarkan zakatnya ketika 1 nisab. Tapi kalau bilik pribadi dijual, ini enggak ada. Ataupun perusahaan. Kita punya perusahaan, setelah perusahaan berkembang, kita capek mengolahnya, kemudian kita jual. Dijual harga 10 miliar. Ada zakatnya tidak? Nggak ada. Lalu bagaimana? Orang yang menjual tanah laku 2 miliar, orang yang menjual perusahaan laku 2 miliar.
dia ingin memberikan hartanya 2,5% kepada orang lain, boleh nggak? Boleh. Kalau dia menganggap itu zakat, boleh nggak? Boleh. Tapi kita jangan menyuruh dia untuk membayar zakat. Dolim itu namanya. Kalau dari keinginan pribadi, saya tidak mau harta saya kotor, saya tidak mau saya mendapatkan tuntutan dari di akhirat karena nggak mau bayar zakat. Prinsipnya seperti itu. Kemudian dia membayarkan zakat 2,5% dari perusahaan yang dia jual, dari tanah yang dia jual, dari mobil yang dia jual, itu bagus. Tapi kita atau orang lain ini jangan menyuruh dia, jangan menganjurkan dia. Bro, antum sudah ngejual tanah harga 2M, keluarin zakatnya. Ini kita malah berdosa. Kenapa? Karena kita mengambil hak dia. Dia nggak wajib zakat, kok kita mewajibkan? Mentargib dia, menyemangati dia untuk bayar zakat, tidak. Nggak boleh. Kalaupun mau, bro, supaya harta kamu berkah, sedekahin 2,5%. Kata-katanya sedekah bukan zakat. Kalau sedekah ini sunnah. Tapi kalau zakat wajib. Dia tidak wajib, kita malah mewajibkan. Kalau dia dengan sendirinya itu gak masalah. Mahfum ikhwan?